warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dandi Official. Kali ini aku mau share resep bolu labu kuning atau bolu pumpkin ya. Dan hasilnya nanti akan seperti ini, lembut dan ini wangi pumpkin banget ya. Enak, smooth juga ini ya. Yuk check it out. Bahan-bahannya yaitu ada telur 5 butir ukuran sedang, gula pasir, tepung terigu, SP, vanili bubuk, ini setengah sendok teh ya, susu kental manis 1 saset, margarin atau mentega 200 gram yang nanti dicairkan dulu ya, dilelehkan ya dengan panas gitu ya, dengan suhu panas. Dan labu kuning atau pumpkin, ini beratnya kurang lebih 200 gram. Ini kita kukus dulu, kemudian kita blender. Oke. Cara membuatnya, masukkan telur tadi ke dalam wadah, lalu tambahkan SP, vanili, dan gula pasir yang tadi sudah disiapkan. Lalu kocok hingga dia putih berjejak. Bisa menggunakan whisk atau bisa juga menggunakan mixer. Ini kebetulan saya menggunakan hand mixer Electrolux yang hanya butuh waktu 15 menit untuk proses mengocoknya ini. Di mixernya itu secara bertahap ya kecepatannya, dari rendah, sedang, kemudian baru ke tinggi. Setelah 15 menit hasilnya seperti ini, putih, kental, dan berjejak. Lalu tambahkan margarin atau mentega yang tadi sudah kita lelehkan. Seperti ini ya bentukannya. Dituangkan ke dalam adonan yang tadi sudah kita kocok. Lalu sambil diaduk-aduk agar agar mentega atau margarinnya ini tidak mengendap di bawah. Menteganya ini bisa juga diganti dengan minyak goreng ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak ada mentega di rumah, nggak ada margarin, bisa pakai minyak goreng kurang lebih 200 ml ya. Lalu ini diaduk bolak-balik biar menteganya ini nggak mengendap di bawah ya. Ini kan kelihatan nih menteganya semua naik ke atas ya. Kalau udah kecampur minyaknya tadi, tambahkan SKM-nya 1 bungkus. Ini bebas sebenarnya ya, mau merek apa aja. Kalau nggak suka SKM, ini juga bisa di skip. Tapi kalau bisa ini di skip, gulanya ditambahkan ya. Oke, lalu diaduk, kemudian ditambahkan terigunya. Terigunya dimasukkan secara perlahan saja ya. Sedikit demi sedikit diaduk dulu, baru dimasukkan lagi biar mengurangi gumpalan. Atau bisa juga terigunya itu disaring terlebih dahulu. Kalau semua sudah dimasukkan terigunya dan sudah tercampur rata, baru kita tambahkan labu kuningnya. Jadi ini labu kuningnya itu sudah saya kukus dan ini saya penyet-penyet doang ya, nggak saya blender karena biar dia tetap ada tekstur-tekstur kasar-kasarnya itu, jadi nggak terlalu halus. Kalau di blender nanti dia teksturnya sangat halus dan nggak kelihatan lagi kayak ada serat-serat kecilnya gitu. Jadi saya lebih suka kalau dia cukup dipenyet-penyet doang. Karena ini langsung lembut gitu sih dianya, jadi nggak yang susah gitu di penyek-penyeknya. Cukup pakai sendok aja. Nah ini kita tumpahkan sekarang. Kalau udah dimasukin semua, sekarang boleh kita aduk. Jadi diaduk bolak-balik dengan spatula aja cukup, nggak perlu pakai blender lagi.
Jadi ini adalah tahapan terakhirnya. Kalau teman-teman mau warnanya lebih kuning lagi, itu bisa tambahkan pewarna makanan warna kuning. Tapi buat saya ini tuh sudah cukup kuning, jadi saya nggak nambahin pewarna lagi. Karena ini udah keluar sih warna kuningnya, nggak perlu lagi tambahan pewarna makanan. Ini ya, setelah dicampurkan dan diaduk dengan rata, lihat warnanya itu kuning. Jadi warna kuningnya itu efek dari warna pumpkinnya itu. Jadi warna kuningnya itu cakep. Next, sekarang kita tuang ke dalam loyang. Seperti biasa, loyangnya ini saya lebih suka dengan lapis dengan margarin dan ditabur terigu. Insya Allah dia nggak akan lengket walaupun nggak dikasih kertas roti. Ini dituang semua, jadi satu adonan tadi itu masih ada sisa sedikit. Jadi selain di loyang ini, saya masukkan juga ke dalam cup muffin. Kemudian ini siap dipanggang. Setelah dipanggang 30 menit dengan api atas bawah dan 150 derajat suhunya, ini hasilnya ya. Ini siap kita bongkar dari loyangnya, dan ini teman-teman bisa lihat walaupun saya nggak pakai kertas roti, itu hasilnya tetap rapi dan gampang dibukanya. Ini tadi apinya awal itu, suhu awal di ovennya itu saya ketinggian, jadi ngebuatnya jadi kayak pecah gitu, tapi ini cantik tetap hasil. Dan hasilnya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Ini hasilnya bener-bener cakep. Ini kita coba potong, jadi atasnya itu kayak kriuk gitu ya guys. Dan setelah dipotong dalamnya itu cantik. Ini lembut ya, lembut yang basah kayak gitu ya, jadi kayak bolu yang basah. Nah ini bisa lihat juga kan warna kuningnya itu keluar teman-teman. Jadi ini benar-benar keluar warna kuningnya itu asli dari si labunya. Nah ini kenapa tadi saya bilang saya itu maunya di banyak-banyak doang, bukan di blender. Itu masih kelihatan tuh serat-seratnya si pumpkinnya ini, jadi lebih cakep. Terus tadi yang sisa adonan itu ada yang saya masukkan ke dalam cup muffin, dan hasilnya yang di dalam cup muffin ini juga nggak kalah cantiknya. Nah ini bisa kelihatan nih, saya buka, dia bener-bener cakep ya Bun ya. Jadi dia ngembang tapi bukan ngembang yang ekstra gitu, jadi ngembangnya itu masih ngembang yang pas gitu loh. Nah ini ketika dibuka bener-bener mushy, lembut, dan itu masih ada ya kelihatan serat-serat pumpkinnya. Nah jadi rasa pumpkinnya itu masih dapet dan ini enak. Oke, selamat mencoba. Semoga resep ini bisa jadi salah satu ide usaha buat teman-teman, atau bisa jadi snack camilan enak buat keluarga tercinta di rumah. Sampai ketemu di resep-resep lainnya. Jangan lupa subscribe dan share video ini biar makin banyak yang tahu resep ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.